Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Kali ini di tutorial ngantuk kita bakal mengenal dan mempraktekkan isi dari menu bar insert yang umumnya biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Sebelum ke menu insert, kita buat projectnya dulu. Misalnya karena kita di sini tuh ada tabel, ada gambar, ada shape yang biasa digunakan itu picture, shape, kemudian chart. Ya, chart itu grafik, tapi karena kita nggak ada datanya, kosongin aja. Dan sebagainya. Di sini ada simbol dan ada equation. Misalnya di sini adalah judul. Misalnya makalah belajar Microsoft Word 5 menit langsung ahli. Oke, misalnya judul aja ya. Jadi untuk kita buat tab baru, kita nggak usah misalnya kita buat kertas baru. Ini misalnya cover ya. Ini misalnya di sini covernya. Cover kan kalau misalnya kalian teman-teman semua itu di enter sampai bikin sheet baru. Jadi untuk sheet barunya kita langsung klik yang page break. Nah, jadi kita udah ke halaman berikutnya. Nah, di sini misalnya bab 1 ya. Bab 1 misalnya pendahuluan. Oke. Bab 1 pendahuluan, kita mainan di home juga, bulleting aja. Misalnya 1.1 kita setasinya nggak usah di manual kayak gini ya. Walaupun jadi jangan dulu. Misalnya di sini latar belakang masalah. Kemudian di sini adalah identifikasi masalah, kemudian batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kemudian metode dan teknik penelitian dan sebagainya ya. Kemudian kalau sudah, kita masuk ke bab 2. Nah, bab 2 di sini tadi homepage lagi ya. Jadi kita nanti belajar menyisipkan page number. Jadi break lagi. Nah, di sini yang 3 bab 2 ya. Bab 2 misalnya landasan teori. Bawahnya misalnya apa ya? Teori pendukung penelitian. Bawahnya lagi misalnya metode pengembangan perangkat lunak. Kemudian apa lagi ya, tool perancangan dan sebagainya ya. Pembahasan aja wes, bahasan sistem yang diajukan. Ini contoh penulisan aja ya. Kemudian bab 4-nya misalnya penutup daftar pustaka. Ini kan ada beberapa page ya. Misalnya, nah ingat pertama kali kita selalu mainan home ya. Misalnya kita ganti blok dulu, Ctrl A. Untuk ngeblok itu Ctrl A, jadi semuanya ke blok, semuanya dipilih, diganti dengan Times New Roman. Kemudian size fontnya 12. Kemudian ini ya, justify. Kemudian misalnya untuk makalah 1,5, jangan lupa ininya diatasin ya, remove space after paragraph. Kita buat ke tengah. Ingat ya, kalau ke tengah kita pilih yang ini ya, center atau Ctrl E. Untuk bold
sudah dikasih tahu, klik di sini boleh, atau kita bisa CTRL bold ya. Sudah. Ini sama bab 1 juga kita bold, Ctrl B ya, kemudian ketengahkan Ctrl E. Nah ini itu misalnya dalam bentuk kecil. Nah ini kan ukurannya besar semua. Kita mainan di home dan insert ya. Ini besar semua. Pengennya kan latar belakang masalah yang pertamanya yang besar saja. Bisa menggunakan di blok dulu, bisa menggunakan Shift F3. Ingat Shift F3. Nah muncul kayak gini ya. Atau bisa juga kalian menggunakan ini ya, change cache. Pilih yang kalau misalkan sensitive cache, sentence cache itu yang pertama saja yang huruf kapital, low case semuanya huruf biasa, upper case semuanya huruf kapital, capitalize each word. Nah kita pilih yang ini. Oke. Sekarang di sini kita pengen membuat numbering. Ingat numbering itu masuk ke paragraf. Change levelnya ya. Pilih. Jadi habis kita pilih yang ini, kemudian kita pilih change level, list level. Kita pilih yang kedua levelnya. Nah jadi keluar seperti ini. Misalnya di dalam tujuan dan manfaat penelitian ini ada, lihat ya, ada namanya, ada dibagi sub lagi. Jadi misalnya tujuan penelitian dan di sininya manfaat penelitian. Berarti kan 4.1 ya, 1.4.1. Kita blok juga. Kita pilih seperti ini. Karena ini masih seperti ini ya, kita pilih juga. Karena ini levelnya juga sudah ketiga, otomatis ya. Kita pilih set numbering value. Nah, ya set numbering value. Kemudian kita advance, ingat kita rubah yang satunya ke 4. Metode dan teknik penelitian kita rubah juga. Klik lagi, ini masih satu. Kita rubah set number value-nya ke 5 ya, karena coba ke 6 ya, berubah nggak? Nah ke 6 malah rubahnya jadi 5, bagus lah ya. Oke, kalau sudah, ini juga dirubah ya, ini dirubah, numbering levelnya dirubah, karena ini 2 dirubah lagi, ini yang dirubah 2. Oke, sudah. Caranya sama ya, sama yang ini. Pokoknya otak-atik di paragraf di sini sama yang di sini formatnya. Karena kita main di sini misalnya tabel ya. Tabel itu misalnya ada di diagram, misalnya di sini. Kita diagram ini ya. Tabel, insert berapa tabel ya. Ini sama ke bawah. Misalnya this device, kita cari gambarnya, misalnya gambar ini. Nama kali. Nah ini gambar masuk ke sini ya, bisa di Ctrl X, misalnya gambarnya taruh di mana ya, ditaruh pendukung penelitian ya, faster. Nah ini itu kalau kita geser ke sini, nah seperti ini kan, ini bisa merusak penulisan. Jadi kalian bisa, ini ada simbol layout option ya, layout option, diklik, pilih yang di atas teks atau di bawah teks, behind text atau di atas teks, misalnya behind text. Nah jadi seperti ini. Oke, karena ini kan nggak mungkin seperti ini ya, kita enter baru, jadi tidak merusak tatanan teksnya. Pilih saja sesuai yang kalian inginkan. Di sini ada format picture di sini ya. Tuh, di sini ada layoutnya, bisa pilih layout yang mana. Oke, ini cara memasukkan gambar
Kayaknya kalian sudah tahu juga untuk shape juga. Untuk shape itu untuk masukkan kayak rectangle dan sebagainya ya. Ada garis, ada kotak, ada elips, kemudian ada sangkar, ada segitiga, ada panah dan sebagainya. Untuk masukkannya lewat shape. Ini juga insert gambar dan sebagainya ya, screenshot dan sebagainya. Misalnya kita memasukkan rumus ya, jangan sampai rumus kalian itu copy paste. Dulu kalau kalian masih 2003 atau 2007 Office-nya equation ini belum keluar, jadi kita plug in. Tapi kalau misalkan udah 2013 Microsoft 365 itu sudah muncul equation. Nah, kalian tinggal pilih equation-nya yang kayak gimana. Misalnya kalian pilih aja rumus yang seperti apa. Misalnya ini ya, awalnya seperti ini. Tapi kalau kalian mau edit, saya mau rumus yang saya mau rumus lain, bukan yang seperti ini. Jelas ya. Nah, misalnya masukkan rumus yang seperti apa, kalian boleh masukkan di sini. Misalnya L sama dengan, nah baru kita pilih misalnya rumus seperti ini. Nah, klik klik. Nah, misalnya X dibagi Y, otomatis kan. Nah, kemudian kalian majuin itu pakai huruf, pakai tanda panah tuh ya. Panah ke kanan, tambahin yang seperti apa lagi rumusnya. Misalnya tambahin rumus yang akar, yang akarnya seperti ini misalnya ya. Nah, nanti muncul klik yang di dalamnya misalnya 3x. Oke, sekarang kita bakal belajar tentang header dan footer. Masalahnya di sini misalnya kalian pengen cover di sini tidak ada nomornya, ya enggak? Kalau kalian langsung insert kayak gini, misalnya taruh button, covernya sudah ada nomor. Kalau kalian delete di sini nomornya, otomatis isinya juga sudah tidak ada lagi. Betul ya? Oke, caranya gimana? Caranya kita masuk ke layout ya, kita masuk ke layout dulu, klik di covernya. Kita bukan yang, kalau yang tadi itu kan ini di sini ya, page break, kita next page. Jadi halaman ini sama halaman ini tidak ada hubungannya. Jadi next page. Oke, ini kan kosong ya, kosong. Kita tarik lagi yang halaman sini ya, pendahuluan kita tarik ke halaman sini. Oke, ya, baru kita buat nomor seperti normalnya saja. Kita lihat misalnya button. Nah, di sini keluar nomornya berapa? 1 dan 1, tapi kesininya 2, 3, 4, 5. Jelas ya? Nah, kalau ini kalau pengen tidak dikasih nomor ya, kalian klik different first page. Jadi otomatis di sini itu tidak ada nomor. Nah, di cover ini tidak ada nomor, tapi di bab 1 ada nomor, bab 2 ada nomor, bab 3 ada nomor, betul, bab 4 dan daftar pustaka. Ingat ya caranya ya. Kalau mau lupa caranya, coba diputar lagi caranya kayak gimana videonya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like video ini jika kalian video ini bermanfaat. Jangan lupa juga tinggalkan komentar untuk video berikutnya, kira-kira mau tutorial Microsoft Word tentang apa. Oke, terima kasih. Saya Heri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.